Selamat datang di acara Ngablu, Ngobrol Ngalor Ngidul. Ini segmen pertama di channel Bang Katar dan tujuan dari Ngablu ini adalah ingin mengulik sesuatu untuk dipublikasikan kepada masyarakat, apapun itu ya. Dan untuk segmen pertama ini saya kedatangan Kang Iim. Apa kabar Kang Iim? Baik, alhamdulillah sehat. Beliau ini merupakan ketua RT di salah satu desa yang ada di Sukamamur, yaitu Sukadamai. Kang Iim, betul ya? Betul. Ini kalau boleh tahu langsung aja Kang Iim. Ya. Usia Kang Iim berapa sekarang? Usia saya 37-an. 37 Ya. tahun. Istri berapa? Istri satu, Satu. anak 2. Ada niatan buat punya istri lagi atau menambah istri? Oh jangan itu. Kenapa? Ya, nggak boleh. Kali aja gitu kan. Biasanya kan RT itu salah satu pejabat publik gitu. Ya. Ada niatan gitu, gak ada, bener? Enggak. Apakah ada depan kamera? Enggak. Enggak. Oh selama istri saya setia, insya Allah saya setia. Oke, alhamdulillah. Anak satu, istri satu berarti? 2 anak. Oh, anak 2. Oke. Begini Kang Im, Ya. saya ingin mengetahui RT itu kan biasanya dipilih ya. Nah, biasanya kalau Kang Im itu ketika menjadi ketua RT, apakah atas dorongan masyarakat lalu dipilih masyarakat atau kemauan sendiri atau bagaimana? Bisa ceritakan nggak? Pertama itu dorongan masyarakat karena di wilayah saya itu tidak ada yang mau menjadi RT gitu kan. Terus kedua itu mungkin bagian daripada niat ibadah saya karena sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Nah di sisi lain juga ada beberapa PR, kebetulan RT sebelumnya itu orang tua saya. Ya kan? Nah, mewarisi disitu, berarti? Mewarisi. Nah di situ ada beberapa istilahnya yang data yang harus benar-benar RT itu tahu dan paham berapa warganya, terus berapa yang sakitnya, berapa yang pokoknya segala macam lah tentang warga. Nah di situ kalau misalnya poin kedua itu dorongannya ibadah lah. Itu. Ibadah. Iya. Siap, luar biasa sekali. Tapi sekarang sudah berapa tahun menjabat ketua RT kalau boleh tahu? Jadi RT udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Iya, SK kemarin terakhir bareng sama kepala desanya gitu. Oh, kalau boleh tahu nih, suka duka menjadi ketua RT itu apa selama 1 tahun ini? Oh, sukanya mungkin bisa membantu dan berbagi. Ada hal-hal yang kita tidak bisa memberi ke mereka, tapi dengan cara kita membantu, entah itu memasukkan data supaya warga itu dapat bantuan dan lain sebagainya, itu sukanya. Terus dukanya, itu kadang ketika kita meminta warga untuk kerja bakti di wilayah, dan ada bahasa yang jelek tuh, nggak enak sebenarnya. Kan RT sekarang digaji, padahal kalau dilihat ke situ, berapa sih penghasilan RT gitu kan? Iya. Tidak cukup buat kehidupan sehari-hari, apalagi istilahnya buat daftar umroh. Ada niatan umroh berarti? Ada. Mudah-mudahan harus itu. Ya mudah-mudahan Ya, nanti amin. terrealisasi. Ya. Ada yang menarik. Itu ada kamera. Ya. Mohon lihat ke kamera juga siap. biar kelihatan gantengnya. Gini Kang Im, tadi menyentil soal gaji ya. Ngomong-ngomong kalau boleh tahu ya, gaji RT itu berapa per bulannya? Itu biasanya yang setahu saya itu di tiap desa kebijakannya beda-beda, tergantung ada atau tidaknya PAD di desa tersebut gitu. Kalau di saya itu per bulannya ada insentif disebutnya. Insentif. Per bulannya 500.000 Per bulan. per bulan. Itu buat per 3 bulan dikasihnya gitu. Oh begitu. Iya. Berarti per bulan itu ketua RT sedesa berarti. Nah, Iya sama semua. 500.000 dan diberikan selama 3 bulan sekali. Iya. Itu cukup? Ya kalau dibilang cukup sih enggak. Tapi kan kita larinya ke pengabdian. Kembali lagi ke tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Luar biasa. Jadi intinya dengan gaji 500.000 per bulan itu mungkin kalau dibilang cukup kurang cukup ya, tapi disyukuri aja. Ya, karena betul. niatnya pengabdian itu ya. Ya. Nah, harapannya nih dengan gaji seperti itu apakah ingin ditingkatkan atau bagaimana? Ini kan di media nih, supaya mungkin ada pemerintahan yang mempunyai kebijakan mulai dari bupati ataupun mungkin kementerian desa ya atau kementerian lain mendengar gitu dari bawah. Harapan saya ke depannya mungkin kalau masalah insentif tunjangan itu tergantung, bisa dibilang ya kembali lagi ke tadi antara ada PAD atau tidaknya di desa. Harapan saya ke depan buat rekan-rekan jangan terlalu berpatokan kepada nominal karena banyak hal sisi baiknya ketika kita menjadi seorang ketua RT. Apapun itu
kita yang penting bisa berbuat baik ke sesama. Begitu. Oh, kalau di Desa Sukadamai sendiri ada PAD gak? Sementara ini belum ada. Ya Kak, tapi kedepannya mungkin ada. Di sana akan dibangun beberapa tempat wisata. Menurut obrolan kepala desa itu akan dibangun beberapa tempat wisata. Baru rencana dan wacana mudah-mudahan kedepannya bisa terrealisasi dan bisa meningkatkan kesejahteraan khususnya buat pemerintahan desa dan lembaganya umumnya untuk masyarakat di Desa Sukadamai. Amin. Gitu. Berarti kalau boleh saya sedikit simpulkan, kalau salah mau dikoreksi, untuk pendapatan RT dan pemerintahan lain mungkin ya, stagnan di nominal yang sudah dianggarkan oleh Dede mungkin seperti itu ya. Tidak ada PAD atau tambahan lain ya. Kalau misalkan RT 500.000 per bulan hanya 500.000, itu pun diberikan 3 bulan sekali begitu ya. Nah, mungkin ini saya ingin tahu juga, sebagai ketua RT selama setahun ini pasti ada keluhan-keluhan masyarakat. Keluhan apa sih yang sering disampaikan kepada ketua RT oleh masyarakat itu sendiri? Keluhannya beragam sih Kang. Jadi ada beberapa yang entah itu pengurusan surat dokumen pribadinya itu lama, kayak dan lain sebagainya. Iya kayak kakak, KTP terus KTP. Ya kadang kan masyarakat tuh nggak mau tahu, padahal prosesnya itu di kecamatan bahkan ke kabupaten. Kadang kan kalau misalnya KTP itu ininya nggak ada itu belangko KTP itu nggak ada, jadi agak lama. Jadi kadang begitu. Terus masalah keluhan fasilitas umum dan lain sebagainya, karena kalau misalnya masyarakat minta entah itu jalan ataupun lampu penerangan di wilayah, itu kan butuh proses lagi. Jadi kadang selalu memberikan pemahaman supaya warga itu tidak terus-terusan menyalahkan pemerintah, terutama RT gitu kan. Jadi supaya masyarakat itu teredukasi juga ya. Jadi termasuk bansos. Bansos gimana tuh? Menarik. Kadang kan gini. Jadi yang disalahin RT, padahal keputusan turunnya bansos ke atas nama siapa, warganya yang mana itu bukan di RT, bukan di lurah. Ya kan? Itu murni dari atas. Kalau bisa dibilang, koreksi kalau saya salah, itu dari dinas sosial, ya kan? Nah, dari dinas sosial. Kita emang di bawah instruksi dari kepala desa itu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Nah, nanti kita ajukan ke dinas sosial dan lembaga lainnya yang menurunkan bansos tersebut. Nah, kadang warga ini tidak terima. Ada bahasa, nggak fair lah RT-nya dan lain sebagainya lah. Pokoknya banyak bahasa-bahasa yang kayak gitu. Ada yang bilang kayak gini gak? Wah, yang diberikan bantuan cuman keluarga RT-nya aja, keluarga RW ada gak seperti itu? Itu ada, tapi kebetulan keluarga saya tidak satupun yang mendapatkan bansos. Jadi tidak ada serangan seperti itu? Tidak ada, jadi saya enak balikinnya gitu kan. Gitu, siap. Iya, saya aja dan keluarga nggak dapet. Bapak saya itu udah 2 periode kalau nggak salah jadi kepala desa, jadi 2 periode kepala desa, jadi RT, ya kan. Terus berhubung sekarang usianya udah lanjut, jadi diturunkanlah ke saya dengan sangat terpaksa. Dia terpaksa nih jadi ketua RT. Katanya tadi Khairunas Anfa Linnas. Tadinya kan tidak ke situ, tapi ternyata setelah dijalani ya seperti itulah. Kita harus benar-benar legowo lah. Tapi dinikmati berarti ya? Dinikmati. Ya sebaik-baik ya tadi itu, sebaik-baik manusia adalah yang berguna, bermanfaat bagi manusia lainnya, walau kadang hanya dimanfaatin. Gitu. Iya. Oke. Ini 1 tahun masa jabatan RT itu biasanya 5 tahun ya kalau salah ya? Iya, 5 tahun. Berarti akan diselesaikan lagi sampai 5 tahun. Iya. Setelah itu akan mencalonkan jadi RT lagi? Saya kayaknya tergantung sikon. Ya kan? Syukur-syukur sih ada, kalau kayak di perusahaan itu ada promosi jabatan. Ya, saya harapannya sih seperti itu. Kalau boleh memotong sedikit, selain jadi ketua RT di pemerintahan, mungkin pernah tidak berkecimpung di pemerintahan atau sebelumnya? Atau hanya pertama kali di RT sekarang? Itu pernah, tapi di lembaga BPD. BPD, Badan Permusyawaratan Desa? Ya. Terus? Itu karena menurut saya pribadi kurang begitu bermanfaat di wilayah saya. Jadi akhirnya ya sudah, saya ketika ada bapak saya Mas Rain seperti itu, saya mau jadi RT. Menarik gitu. juga. Ya. Boleh gak dibahas tentang kenapa gitu Kang Iim dari anggota BPD malah ingin jadi ketua RT? Kalau mohon maaf ya, tanpa merendahkan begitu. Biasanya kan BPD itu mungkin dari struktural agak lebih tinggi gitu kan. Ya, karena kan sejajar dengan kepala desa begitu kan.
Secara fungsi juga fungsi BPD lebih banyak. Ya. Tapi kenapa memilih jadi ketua RT gitu? Kalau lebih nyaman kan kalau sepintas, tapi nggak tahu itu kan. Ya. Sepintas kan enakan jadi BPD gitu, bisa langsung ke kepala desa. Itu kenapa tuh? Nah, karena saya gini kan. Ada Kenapa netizen, sorry. Jadi di BPD itu saya mengundurkan diri terus jadi RT. Jadi BPD itu kadang kita tidak begitu paham apa dinamika yang ada di bawah gitu. Jadi mungkin kalau jadi RT entah ke depannya itu bisa jadi BPD lagi, ya nggak apa-apa. Tapi kita minimal sudah tahu dan bisa menyelami apa sih permasalahan di bawah. Dan kalaupun nanti jadi BPD lagi, kita udah tahu pokok permasalahan di bawah itu seperti apa, ya kan. Terus cara-cara pengajuan, misalnya minta infrastruktur di desa itu di wilayah itu seperti apa ya. Nanti kedepannya harapan saya seperti itu. Kalau tunjangan BPD lebih besar daripada RT ya? Iya, kalau BPD. Jadi kalau boleh menyimpulkan sedikit, berarti Kang Iim kenapa memilih mengundurkan diri ya jadi BPD, terus sekarang jadi ketua RT? Pertama mungkin waktu jadi BPD asas kebermanfaatan Kang Iim itu agak berkurang gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi lebih memilih RT meskipun tadi dari segi insentif agak lebih rendah agak gitu. rendah. Tapi kebermanfaatan agak banyak mungkin ya. Betul, Iya, betul. siap. Ya. Ya mungkin itu ada yang ingin disampaikan lagi Kang Iim? Mungkin saya rasa cukup buat teman-teman RT di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Bogor. Tetaplah patokannya untuk beribadah seperti tadi yang saya bilang, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Itu poin pertama. Terus yang kedua, kita tidak boleh terpatok sama nominal. Jadilah pengabdi kepada masyarakat karena kita lebih bermanfaat. Kalau misalnya kita berpatokan sama nominal, itu saya rasa kurang bagus gitu. Gitu Kang. Siap. Ya. Siap, terima kasih Kang Iim Oke. atas informasi mungkin ya seputar RT, terus ada suka duka aja juga. Bahkan kita tahu sekarang insentif atau gaji ketua RT itu nominalnya lumayan gitu. Lumayan gede apa dengan kecil? Lumayan kecil, 500.000 per bulan dengan cara mohon maaf punya keluarga ya, istri dan anak 2 gitu. Ya mudah-mudahan itu karena berkah mungkin cukup ya Kang Iim ya. Amin Ya, gitu. mudah-mudahan. Ya itu saja dari segmen pertama tentang Ngablu ini, seputar tentang dunia ke-RT-an. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Kang Iim bermanfaat dan khususnya ada perhatian khusus terkait RT dan tunjangannya. Kalau bisa dinaikkan mungkin ya. Iya. Karena yang jadi RT bukan Kang Iim aja, banyak RT-RT gitu kan. Di desa Kang Iim ada berapa RT? Ada 26 Ada 26 RT mungkin. Keluhannya hampir sama mungkin gitu kan. Apalagi sebogor dan se-Indonesia bisa ribuan atau ratusan ribu. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kameramennya kamu gitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.